Terus habis saya baca, dapat di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah guru dan Tuhan." Ini nggak gini, harusnya ada terjemahan lain dibilang gitu. Terus habis itu saya searching gitu kan, saya langsung nyari lagi gitu, emang translate yang sebenarnya seperti apa. Nah ternyata bahasa Inggrisnya ternyata di situ dikatakan I am your teacher and your Lord. I am your teacher and Lord. Lord di situ Lord nggak selevel dengan God ya? Iya, jadi lebih ke Tuhan. Jadi kalau misalnya saya nonton lebih lanjut dalam videonya Zakir Naik, di situ dikatakan sebenarnya konteks saat itu adalah ketika kekaisaran Romawi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di film-film Romawi, dokumenter Romawi, orang yang memiliki status paling atas, raja dan sebagainya dikatakan Lord, bukan God. Itu adalah satu hal yang lumrah gitu loh. Nah ternyata saya jadi semakin memahami bahwa sebenarnya terjemahan itu bukan lebih ke Tuhan, tapi ke Tuhan. Dan ketika saya mempelajari videonya Zakir Naik juga, itu memang terjemahan sebelumnya bukan Tuhan, tapi jadi udah tenang karena cerita kita belum berhenti sini aja, makin seru kan? Karena tadi Mbak Konsa bilang apa ceritanya kan, malam ini disuruh pergi dari rumah dan pergi. Nah itulah akan diceritakan kelanjutannya. Gimana Mbak Konsa? Jadi Jumat malam itu langsung keluar dari rumah. Jumat malam ya? Iya, Jumat malam langsung keluar dari rumah karena tidak punya teman wanita yang bisa diinepi rumahnya kan, udah langsung kepikirannya hinap di hotel, langsung cari yang murah gitu, at least punya tempat tidur untuk menginap semalam itu. Malam itu langsung saya telepon sama Ustazah Muntafinga. Qadarullahnya hari Sabtu pagi saya udah janjian kan dari seminggu sebelumnya, ya udah besok ketemu sama Ustazah di Bina Amal. Pagi Sabtu paginya saya ketemu sama Ustazah Muntafinga. Terus suasana hati gimana tuh? Bingung, nangisnya yang udah kejer-kejeran karena kan posisinya itu saya kaget. Nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Mau cerita ke siapa juga bingung. Punya teman yang menyarankan ustazah yang sebelumnya seperti itu, yang saya, ya Allah kok seperti itu gitu kan. Saya nyari. Ya alhamdulillahnya ada hotel waktu itu, terus sudah langsung saya nginepin aja. Malamnya alhamdulillah tuh komunikasi sama Bu Fingahnya juga lancar ya? Iya, semuanya sama Bu Fingah juga lancar. Terus habis itu besok paginya langsung alhamdulillah besok jam 8 pagi itu saya ketemu sama Umi Finga. Waktu itu memang sekarang saya udah panggil Umi aja ya, kalau Ustazah kayaknya terlalu panjang. Sama Umi Finga. Ini juga Bu Finga. Oh Finga ya, ayo berarti nyambung lah ya. Sama Umi Finga, waktu itu Umi Finga langsung ketika saya cerita semuanya, kan rasanya satu sisi saya bahagia, maksudnya dalam arti gini, bahagia tidak mendapatkan teror secara fisik, secara langsung, verbal secara langsung hanya lewat telepon, tapi satu sisi adalah apa yang harus aku lakukan gitu kan? Ya gitu, karena saya itu belum syahadat loh, saya baru belajar, tapi udah langsung ada perlakuan seperti itu. Terus habis itu Umi bilang, udah kamu tinggal di tempat teman saya aja gitu kan. Suaminya itu di Tegal, langsung anak-anaknya di pondok, jadi dia hanya sendirian di rumah, kamu nemenin aja dulu ya. Gitu alhamdulillah dari sejak itu sejak malam Sabtu malam alias malam Minggu itu saya langsung nginep di rumahnya. Tapi itu juga diteror sama papa. Sama papa waktu itu juga karena saya keluar dari rumah, kamu di mana gitu kan? Saya kan takut ya. Maksudnya karena papa juga tidak ada di Semarang dan papa itu langsung bilang sama keluarganya gitu bahwa beliau akan mencari saya gitu. Kamu pilih papa mati atau papa masuk penjara gitu papa. Penjara karena membunuh saya. Kamu jadi apa namanya, di mana harga diri papa di depan omamu seperti apa gitu kan. Kamu pokoknya harus bagaimanapun kamu harus Kristen lagi, maksudnya kamu tidak boleh pindah agama gitu kan. Terus saya yang perkataan yang sampai saat ini saya ingat adalah saya mengatakan pada bapak saya, pada papa waktu itu, oke, kalau Lidi masuk Islam, kalau Hansa masuk Islam, kalau Hansa masuk Kristen lagi, aku akan menjadi mayat hidup.
Maksudnya gini, saya tidak bisa mempercayai Alkitab. Kalau saya disuruh mempercayai Alkitab, mau jadi apa gitu, maksudnya hidup tidak ada tujuan, saya menjalani istilahnya kayak hanya sekedar agama. Iya, saya agama. Lalu untuk apa hidup gitu? Makanya saya bilang apa gitu. Yaudah kalau gitu kamu kurang ajar ya. Kamu di mana sekarang, saya bunuh kamu gitu. Sampai sebegitu, jadi ya Allah aku harus kayak mana. Terus teman saya waktu itu cuma ngomong gini, kamu harus kuat. Karena yang kita hadapi saat ini itu tidak seperti yang Rasulullah lakukan sejak dulu, yang Rasulullah alami sejak dulu. Bahkan beliau ditolak sekampung gitu, istilahnya kan suku Quraisy gitu, harus diam-diam, harus mengatur strategi bagaimana. Ini kita belum ada apa-apanya gitu. Terus saya langsung ingat satu kata, orang yang berbahagia adalah orang yang memahami bahwa Allah itu cukup dalam kehidupannya. Gitu, jadi ya udah. Jadi langsung tenang ya. Langsung tenang gitu, walaupun takut gitu kan, tapi dicari. Ada keyakinan gitu, karena insya Allah yang saya pegang sekarang adalah yang benar gitu, yang membuat saya yakin bahwa insya Allah saya bahagia, insya Allah Allah yang benar, ini yang benar gitu kan. Terus malam itu juga, Sabtu malam itu saya sempat diteror sama papa saya. Hari Minggunya itu saya dicari sama tante saya, sama om saya. Jadi awalnya saya diusir, terus saya kabur, sekarang dicari. Hari Minggu langsung dicari kemana-mana. Tante saya yang dari Surabaya datang, katanya pokoknya ini ketemu mau datang, mau cari kamu dan sebagainya. Sampai saya matikan handphone. Saya pokoknya hilangkan jejak saya gitu kan. Terus habis itu sampai saya tuh panik. Alhamdulillahnya teman yang saya diskusi di kantor itu dia punya kenalan Molaf Center yang di Semarang. Terus saya kontak-kontakan hari Senin malam, hari Minggunya masih kontak-kontakan. Hanya ada resiko kalau misalnya kamu dibawa sama Molaf Center, ada resikonya kamu akan diamankan entah di Cibubur atau di Jakarta. Jujur waktu itu saya tuh blank karena sejak saya keluar dari rumah tidak ada posisi atau tempat yang menurut saya itu aman buat saya. Nggak ada yang aman dan saya nggak pernah ketemu sama orang-orang ini gitu. Benar. Gimana saya gitu? Bisa ngerasain sih. Kita kayak berada di dunia yang baru, lingkungan yang baru yang kita nggak tahu siapa-siapa. Iya, saya nangis waktu itu. Antara mau percaya, tapi kita mau mundur, kita juga nggak ketemu sama jati diri kita, tapi kita mau maju, kita nggak kenal sama lingkungan kita. Iya, saya paham banget tuh. Jadi tuh, alhamdulillah saya yang hari Sabtu sore saya ketemu Umi, istilahnya kayak orang tua asuh saya gitu, yang temannya Umi Vinga. Saya nginep di rumahnya sejak malam itu, terus besokannya saya langsung komunikasi sama orang Molaf Center Semarang. Kami janjian ketemu hari Senin. Hari Senin malam di sebuah kafe di Semarang. Itu tuh saya deg-degan, katanya saya harus dibawa ke Molaf Center karena posisinya adalah om saya yang di Surabaya mau datang, tante saya juga mau di Surabaya, katanya mau datang juga. Ini masih katanya, saya nggak tahu ini ancaman kah, yang benar saya nggak tahu. Yang penting yang saya tahu adalah posisi saya terancam waktu itu kan, karena istilahnya diancam oleh orang tua saya gitu kan. Terus handphone saya posisinya sudah nggak aktif lagi. Waktu itu saya cuma takut, ya Allah ini saya belum Islam benar ya gitu. Belum Islam benar, belum nyaman banget. Terus saya harus dibawa kemana lagi gitu kan. Akhirnya ketemu sama Mas Rido waktu itu, orang Molaf Center Semarang, tapi namanya Mas Rido. Saya kayak sekarang udah nggak ada di Molaf Center lagi, tapi sama Mas Rido. Terus habis itu katanya saya harus dibawa ke Cibubur, waktu itu Molaf Center Cibubur. Udah, terus habis itu saya takut kan. Saya waktu itu kayaknya hari Senin, terus habis itu hari Rabu langsung berangkat ke Jakarta. Itu saya tuh ngomong sama Umi, aku jujur Umi, aku nggak tahu harus kayak gimana. Aku harus pergi kemana, aku nggak kenal, aku nggak kenal sama siapa-siapa kan. Tapi alhamdulillahnya ternyata di Cibubur itu Mbak, ternyata itu adalah tempat orang tuanya Umi saya, yang orang tua saya. Jadi masih satu lingkungan gitu jadi loh. Kita masih merasa nyaman dan aman. Jadi kalau ada apa-apa kamu ngomong sama Umi ya, gitu. Kalau misalnya kamu ada apa, kamu ngomong sama saya, nanti saya bantu apa gimana. Jadi alhamdulillah itu karena bingung kan Mbak mau ke Jakarta naik apa. Karena kalau naik kereta api, waktu itu papa saya dinasnya di
satunya Kopassus apa ya, pokoknya di depan seberangnya persis stasiun Gambir. Dan kalau stasiun Pasar Senen nggak mungkin karena papa saya juga lingkungan itu di situ. Masih di situ. Kalau misalnya dari Cibubur kan yang paling dekat kan bandaranya tuh yang bandara di Soekarno. Bukan satunya. Halim itu kan. Mau naik bus aja, mau naik apa bingung karena takutnya udah dikejar nanti gitu loh. Nah, terus habis itu singkat cerita akhirnya ya udah naik pesawat. Naik pesawat yang saya maksudnya jilbabnya juga belum sempurna, langsung pagi itu saya langsung pakai jilbab panjang bercadar. Karena posisinya takut, takut dicari, takut di apa. Jadi ketika turun Soekarno-Hatta itu waktu itu pas pergi ke Jakarta ditemani sama Umi, ditemani sama Mas Rido yang orang mualaf center dari Semarang, dikawal. Terus sampai di sana juga ketemu dengan salah satu juga mualaf center di Jakarta gitu. Jadi benar-benar dikawal gitu kan. Dari situ langsung bawa kami ke Cibubur. Dari Cibubur itulah saya ketika ditinggal sama Umi, tinggal sama Kohani waktu itu di Cibubur, Mualaf Center Darussalam waktu itu. Cibubur itu Masya Allah banget. Saya di sana sekitar 10 hari. Alhamdulillahnya saya tahu nggak disyadatin sama siapa? Sama Ustadz Felix Shaw. Wow. Masya Allah. Itu aku aja pengen ketemu ya. Nah, itu dia. Padahal tuh beberapa waktu sebelum saya syahadat gitu, saya tuh sempat ngikutin YouTube-nya Ustadz Felix Shaw tentang untuk apa kita ada di dunia ini, terus tujuan kita terakhirnya sampai di mana. Itu kan beliau kan paling sering tentang itu kan di YouTube juga. Terus habis itu Pak Hani bilang gini, jadi sebelum Ustadz Felix Shaw, karena saya dulu di Papua, Ustadz Felix Shaw itu tanya, Wit, kamu mau syahadat, kamu di pesantrennya Ustadz Fadli Hasan. Mbak kenal nggak ya? Yang Fadli Hasan tahu siapa ya? Saya agak lupa. Yang Ustadz dari Papua. Kenal nggak ya? Nggak ya? Aduh lupa aku. Jadi beliau itu pendakwah di Papua dan memang orang asli Papua. Beliau punya pesantren di Jakarta. Bukan Ustadz Kainama bukan ya? Bukan. Saya agak lupa ya. Nggak apa-apa. Terus habis itu langsung ketemu dengan beliau. Terus tapi karena beliau waktu itu ditawarin juga masuk di pesantrennya beliau, tapi saya menyangka tidak dulu, belum siap begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu dia pas qadarullahnya seminggu. Saya waktu itu kesana kan sekitar hari Sabtu. Rabu. Hari Sabtunya ternyata Kohani punya janji sama Ustadz Felix Shaw yang juga akan ngisi di masjid yang di lingkungannya Cibubur itu gitu. Jadi, Wit, kamu mau nggak sama? Jadi pas ketika pengajian, aku lagi di bagian akhwat, dan Kohani kan di depan bagian ikhwan sama Ko Felix gitu kan. Kamu mau nggak disyahadatin sama Ko Felix Shaw? Aku mau mikir sekali, langsung bilang mau gitu. Terus akhirnya alhamdulillah langsung disyahadatin sama Ustadz Felix Shaw. Gitu, jadi ya Masya Allah ya, maksudnya dalam arti Allah tuh merencanakan sedemikian rupa yang aku belum pernah ketemu orangnya, ternyata langsung di depannya. Terus beberapa hari lagi aku membantu ada seorang mualaf di Bandung. Terus Kohani aja kan, memang Kohani kan orangnya kan dari bukan nomaden ya, dari sini dia kan dakwahnya luar biasa ya. Jadi kami dari Cibubur, terus tiba-tiba ada mualaf dari Bandung, kita ke Bandung. Terus habis itu ketemu sama Ustadz A'ajim. Jadi personal ketemu langsungnya mualaf dan sebagainya. Jadi tuh yang aku belum itu istilahnya kayak apa kelihatannya kayak ini loh kamu diketemu sama orang-orang hebat. Iya. Kayak ya Allah, itu kalau aku bilang itu adalah penghibur dari Allah ketika masa-masa aku kan ketika itu juga mamahku WA, kamu apa nggak sayang sama orang kamu kayak gini-gini. Itu kan diteror terus, di SMS-in terus, dan saya juga bingung. Istilahnya saya nggak kenal Kohani gitu kan, saya nggak tahu keluarganya, terus kok tiba-tiba mereka mau menerima saya. Terus habis ini saya mau kemana ya? Itu semua dalam pemikiran. Berbagi pekerjaan juga. Iya, pekerjaan itu memang ya itulah maksudnya. Saya memikirkan itu gitu. Terus Umi Finga selalu bilang, setelah bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan gitu, pasti lu ngomong kayak gitu kan.
Tapi ya itulah penghibur dari Allah buat saya gitu. Saya jadi terhibur, saya jadi terhibur terus yang dan diyakinkan karena orang-orang yang dampingi itu memang orang-orang yang hebat, orang yang mampu, orang yang paham gitu kan. Dan ketika di masjid saya sebelum saya syahadat sama Ustaz Felix Shaw, beliau juga membahas sama persis dengan apa yang aku nonton di YouTube waktu itu. Jadi ya Allah, itu apa ya, sesuatu yang sangat berbekas pada saya, itu apa namanya, precious moment banget. Terus itu di Cibuburnya berarti lama di sana? 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu berani menghadapi kenyataan. Setelah itu mama saya, jadi papa saya hubungi Kohani, karena Kohani itu orangnya kan tidak tertutup, dia terbuka, dia mau mediasi, dia terbuka saja gitu kan. Jadi pada akhirnya Kohani itu sempat kontakkan sama papa saya. Oh, tapi kok bisa tahu kalau Kohani yang menyembunyikan gitu ya istilahnya? Iya, itu di Facebook. Di Facebook. Terus ternyata papa tuh papa komunikasi sama Kohani, ini Kohani cerita sama saya, papamu tuh udah tahu saya tinggal di mana, ini di mana. Dan Kohani bilang berapa hari belakangan sebelum saya ketemu sama papa, saya masih ingat banget, saya ketemu sama keluarga saya setelah saya dipindahkan ke Cibubur itu tanggal 17 Agustus. Jadi pas tanggal 17 Agustus itu kan tanggal merah, jadi mamaku pas lagi di Jakarta. Terus habis itu beberapa hari sebelum tanggal 17 itu papa tuh ternyata di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu ada mobil-mobil tentara gitu loh. Jadi mungkin papa mau ngambil, ngambil paksa ya? Bukan mengambil, mungkin lebih ke mengawasi ini ada apa, ada videonya apa enggak, ada konsanya ada apa enggak gitu. Karena Kohani bilang, kok papamu sudah tahu aku tinggal di mana, terus masjidnya di mana, udah tahu gitu. Jadi sampai ujungnya sebelum hari H, mama aku komunikasi sama Kohani mau ketemu sama aku gitu. Jadi akhirnya hari Rabu tanggal 17 itu aku masih ingat banget, mama datang ke Masjid Kota Wisata Cibubur sama 2 tante saya dan 1 om saya yang pendeta, penginjil gitu. Evangelis ya. Evangelis. Wow, luar biasa sekali, Masya Allah. Tapi intinya tuh ya begitu, sampai saya sampai ke berita mualaf saya itu heboh seluruh kantor. Terus habis itu akhirnya singkat cerita saya pulang ke Semarang karena mengikuti mama saya yang awalnya saya percaya saya diberikan kebebasan untuk beribadah, ternyata tidak. Lalu habis itu saya memberontak ketika saya pulang ke Semarang ke rumah tante saya karena papa saya tidak mau menerima saya di rumah saya, jadi saya tinggal di rumah tante saya. Saya kabur dari situ karena semua keluarga datang dan menanyakan, istilahnya kayak menginterogasi. Bener gak sih kamu? Iya, ayo kembali lagi gitu ya. Sampai saya juga dibawain pendeta waktu itu. Terus akhirnya saya menolak, saya kabur dari rumah. Terus 2 hari kemudian mama saya langsung pergi ke kantor menanyakan kepada atasan saya gitu kan. Bilang gini, ini Hansa kalau misalnya tetap mau Islam, dia harus keluar dari kantor. Wow. Kalau dia mau tetap agama sebelumnya, dia boleh bekerja. Jadi akhir itu saya langsung, oke, saya keluar aja Pak dari sini, saya berhenti. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, padahal atasan saya mengatakan gini, Hansa kerjanya bagus, tidak ada masalah apa-apa dengan Hansa. Tapi kalau misalnya ada permasalahan seperti ini sehingga berdampak pada pekerjaan, pada situasi kantor kan memang itu nggak enak banget kan, karena semua orang sudah tahu. Terus saya 2 minggu juga nggak masuk kantor, ditanyain ini sebenarnya orang ini keluar apa enggak, apa gimana, kok tiba-tiba ada lagi gitu kan. Jadi ya udah, ketika mama saya ngomong gitu depan atasan saya juga di situ, ya Pak, saya keluar saja dari sini. Masya Allah. Terus ya udah, itu mulai dari situ saya keluar. Ya udah, saya menjadi, alhamdulillah ada umi saya yang di orang tua saya, tante saya yang di Semarang itu ya. Di Semarang itu ya udah, saya tinggal sama beliau sampai saya menikah. Gitu. Sampai menikah pun juga belum selesai ya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang melindungi. Jadi yang kalau setahu saya, sepemahaman saya pun juga setelah kita menikah ya kita menjadi tanggung jawab suami kita kan. Kemudian
lebih berbakti kita kepada suami karena kita sudah dimiliki sama suami kita. Orang tua memang penting dan mereka yang melahirkan kita, yang mengadakan kita di dunia ini. Betul. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah punya rencana terhadap kita bahwa itu kamu mendapatkan hidayah Islam dengan di usia kita yang tidak lagi anak-anak kan. Jadi kita bebas untuk menentukan sikap kita, kita mau apa, mau bagaimana, yaitu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi, jadi kalau dihitung itu udah berapa tahun ya jadi mu'alafnya ya? Saya mu'alafnya dari 2016. 2016. Yang syahadat itu kalau tidak salah tanggal 7 Agustus sampai sekarang, berarti kurang lebih udah 4 tahun ya. Masya Allah. Insya Allah, tapi memang namanya iman kan naik turun dan kita harus istiqomahnya itu yang itu kan pembuka itu hijrah ketika syahadat, tapi sampai sekarang 4 tahun juga harus mempertahankan bagaimana imannya bisa istiqomah gitu. Perjuangannya luar biasa sekali Mbak Konsa. Masya Allah. Yang dibutuhkan Mbak Konsa sebetulnya kalau menjadi seorang mu'alaf itu apa sih? Kan kita kan hijrah nih, kan pasti ada kerinduan atau kita tuh butuhnya di tempat yang dulu seperti apa ya, tempat sekarang apa gitu loh. Jadi kita lebih kepada keyakinannya atau butuh diyakinkan atau butuh apanya gitu. Oh ya, ketika hijrah gitu ya. Yang pertama kita harus tahu tujuannya kita dulu. Kenapa sih mau hijrah? Ketika tujuannya itu kuat, kita harus didukung oleh istilahnya motivasi itu kan dari dalam maupun dari luar. Kita tahu tujuannya kita, sudah tahu nih aku pengen surga gitu kan, cari jalan yang benar. Istilahnya kalau kata Ko Felix tuh tujuan atau petunjuknya harus benar gitu kan. Ketika itu sudah benar, maka kita harus menempatkan di lingkungan yang bisa membantu kita supaya menjadi orang yang solihah gitu. Karena kalau misalnya kita udah benar nih akidahnya, kita bercampur dengan orang yang misalnya nih tidak menuntut aurat dengan baik, tidak dengan sesuai syariat, pasti pola pemikiran, gaya hidup dan pola hidup pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus bersama dengan orang-orang yang istilahnya bisa membantu kita menjadi orang yang solihah gitu kan, supaya ibadahnya itu ada yang saling mengingatkan gitu. Setuju banget. Itu sih, jadi harus tahu tujuannya kita tuh apa sih, kok kenapa harus hijrah, itu harus kuat dulu. Karena pun mungkin orang yang sesama, karena saya sampai 4 tahun ini kan juga bertemu dengan orang-orang yang banyak juga gitu kan, ada komunitas. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat, kita mungkin bisa jauh lagi ya, kayak betul gitu. Sih. Itulah makanya untuk sahabat Arkom pun juga